Tradisi tutunggulan yang sering dilakukan oleh warga Dusun Gunung Batu. Mereka saat melakukan ini ada perayaan pernikahan atau perayaan panen. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dan budayanya masing-masing. Salah satunya ada di Sukabumi. Di sini ada tradisi tutunggalan yang pastinya seru pisan. Uniknya nih, kalau tradisi ini harus ada olahan dari buah kluwi. Nah loh, kayaknya banyak yang belum kenal nih sama buah kluwi. Oke, biar nggak makin penasaran, mangga atuh ikut Abdi untuk cari buah kluwihnya. Nah, akhirnya ketemu juga sama pohon kluwihnya. Abdi coba manjat pohonnya. Doakan saya ya anak negeri. Anak negeri, memang sulit banget untuk ngambil kluwih ini. Karena selain tinggi pohonnya, licin dan juga tidak ada pijakan. Sehingga harus yang biasa ini yang ngalahnya. Mang, gantian Mang. Gak bisa, tidak mulai. Waduh. Halah, beneran susah dipanjat, Tuh, lihat, tangan Abdi langsung baret-baret gini. Kalau setinggi ini sih, memang harus yang sudah biasa manjat pohon kluwi. Mangga, Kang, silahkan dipanjat. Ayo, Kang, lempar buahnya. Walaupun dilempar dan terjatuh ke tanah, buah ini tetap tidak hancur. Tuh, lihat, tidak hancur kan? Hal ini teh karena buah kluwi memiliki kulit yang keras, sehingga buahnya tidak hancur, walaupun jatuh dari ketinggian. Ayo Kang, lempar lagi atuh buah kluwihnya. Sok lalaunan, sok lalaunan. Aduh nyeri, aduh benang. Itu nyeri ya mah bener, orang kumpulkan buru. Sok atuh. Seutik lah, ya mah kan bae. Ayo sok teh. Kalau dilihat sekilas teh, buah kluwih ini mirip seperti buah sukun ya. Bedanya ada di kulit luarnya. Kalau sukun mah halus. Kalau buah kluwihnya memiliki kulit yang kasar dan agak berduri. Sekilas, buah kluwih sama dengan buah nangka, tapi tetap ada bedanya. Buah nangka dia lonjong, kalau buah kluwih agak bulat dan teksturnya juga beda. Durinya agak tajam, kalau kluwih agak lembut. Ayo orang pasak ya, tos kumpul, sok talian heula tuh. Buah-buah kluwih ini langsung saja kita ikat dan kita bawa ke kampung Yuneng. Hatur nuhun ya Kang, udah dibantuin. Ayo Neng, kita pulang ke kampung. Teh, pas lapar ya, buat trek masak teh. Naon tadi jual Bu ya mah? Tadi ical. Entong. Ieu tos lapar ieu teh. Oh, acara naon? Acara adat. Wiyos tapi abi nu masak sang Mam. Wiyos. Ya tos nya. Abdi sudah GR duluan, Abdi kira mau minta tanda tangan. Ternyata pada mau minta buah kluwih. Pertama yang kita olah teh pastinya buah kluwihnya dulu ya. Sama seperti membuat sayur nangka. Buah kluwihnya kita kupas bagian kulit luarnya. Setelah bersih dari kulit luarnya, baru kita potong kecil-kecil. Biar bersih dari getahnya, potongan buah kluwihnya harus dicuci terlebih dahulu ya. Kalau sudah dicuci dengan air bersih, baru bisa dimasak. Untuk membuat sayur kluwih, harus pilih-pilih buah kluwihnya yang harus yang lebih muda, sehingga bijinya itu lebih empuk untuk diolahnya. Kalau buah kluwihnya sudah lebih empuk, langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita bikin bumbunya. Bahan-bahan yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, dan tentunya cabai merah keriting. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai benar-benar halus. Hayu Neng Virgi, semangat nguleknya tuh. Sayur kluwih ini mirip seperti sayur nangka, namun lebih bervariasi. Sayur kluwih ini ada tambahan tempe dan juga kentang.
Aduh, panas teh, kedap. Enak. Kalau kuahnya semakin kental, tandanya sayur kluwihnya sudah matang nih. Eits, sayur kluwihnya jangan dimakan dulu ya, karena ada tradisi tutunggulan terlebih dahulu. Hayu sekarang mah kita ikut tradisi tutunggulan yang ada di Dusun Gunung Batu, Kabupaten Sukabumi. Tutunggulan merupakan tradisi yang tumbuh di masyarakat Sunda sejak zaman dulu. Tutunggulan diambil dari kata nutu atau tumbuk, di mana numbuk merupakan kegiatan masyarakat menumbuk bulir padi setelah sawahnya selesai dipanen. Namun sekarang sudah menjadi tradisi dan kesenian tradisional khas Jawa Barat, di mana alat musik utamanya hanya menggunakan alu sebagai pemukulnya dan lesung sebagai tempat menumbuknya. Tradisi tutunggulan yang sering dilakukan oleh warga Dusun Gunung Batu. Mereka saat melakukan ini ada perayaan pernikahan atau perayaan panen. Gitu ya Puja. Lanjut, goyang teteh. Setelah semua sudah memutar lisung, nah proses terakhir dari tradisi tutunggulan ini adalah makan bersama dengan warga yang punya acara dan tentunya pemain tradisi tutunggulan. Sayur kluwih ini merupakan menu wajib ketika ada tradisi tutunggulan maupun acara hajatan di Dusun Gunung Batu, Kabupaten Sukabumi. Pertama, masyarakat ini memasak sayur kluwih itu karena memanfaatkan pohon-pohon yang ada di sekitar sini. Sehingga dimanfaatkan, dipasak menjadi sayur kluwih dan dimanfaatkan untuk perayaan panen, hajatan atau pas sunatan. Gitu namanya. Ayo atuh orang seepkeun raos pisannya. Oke, baik. Saatnya harus melangkah ke depan. Move on-nya bukan cari pacar baru, tapi cari ikan di sungai. Kebetulan nih, Abdi diajak sama para pencari ikan di daerah Cijulang untuk ngecerik ikan di sungai. Ngecerik merupakan cara menangkap ikan di sungai dengan menggunakan jala khusus. Biasanya, jalanya terbuat dari anyaman benang nilon yang memakai pemberat dari cincin timah. Untuk cara menjaringnya, hampir sama dengan menjaring di laut. Bedanya, kalau ngecerik, jaringnya lebih kecil dan jangkauannya tidak luas. Caranya untuk mencari ikan di sungai ini biasanya dilakukan menggunakan cara ngecerik atau menggunakan jaring yang mirip dengan jala tapi ukuran bolong-bolongnya itu lebih kecil. Ayo kita cobain. Satu lagi nih, ngecerik biasa dilakukan di sungai dangkal dan arusnya tidak terlalu deras. Kalau arusnya deras, pastinya lebih sulit atuh. Apalagi nanti jaringnya bisa terbawa arus yang deras. Hayo atuh Kang, kita cari lagi yuk ke muara sungai. Biasanya banyak ikan di sana. Abdi sebar jaringnya dulu ya, semoga dapat ikannya. Wih, benar tuh, lihat. Ada ikan yang terjebak di jaringnya. Mantap pisan Di setiap ujung jala dipasang cincin timah pemberat yang fungsinya agar jalannya cepat tenggelam di dalam air dan menangkap ikan-ikan yang ada di bawahnya. Masyarakat di sini biasanya ngambil ikan nih di sungai ini. Nah, ikan yang dicari adalah ikan gegehek, ikan sungai. Tapi di sungai ini bukan hanya ikan gegehek aja nih, ada juga ikan yang lainnya kayak jair, ada udang dan juga sanesna nyamangnya. Sok atuh urang kumpulkeun wae. Sok kumpulkeun ieu. Neng. Tuh, lihat ikan yang didapat banyak kan? Ikan yang kita dapat jenis ikan sungai yang tinggal di aliran arus yang tidak terlalu deras seperti ikan gegehek ini. Ikan gegehek ini ukurannya memang tidak terlalu besar. Bentuknya lonjong dan bersisik perak, mirip seperti ikan bandeng betina. Soal rasa, pastinya enak juga tuh.
Biar nggak penasaran, hayu kita masak ikan gegehek yang sudah kita tangkap ini. Kebetulan sudah lapar nih. Ikan gegehek yang sudah kita tangkap tadi mau kita olah jadi makanan khas Sunda, yaitu ikan gegehek goreng sambal cikur. Ikan gegehek yang sudah kita tangkap tadi dibersihkan. Selanjutnya kita tambahkan perasan jeruk lemon untuk menghilangkan aroma amisnya. Setelah tercampur semua, diamkan sebentar agar bau amisnya benar-benar hilang. Setelah itu tinggal kita goreng dengan minyak panas. Ada negeri untuk mengolah ikan gegehe ini berbeda dengan ikan yang lainnya. Sisiknya tidak dikupas sehingga rasanya nanti ketika dimakan lebih renyah dan garing. Setelah kering dan teksturnya lebih renyah, kita angkat dan tiriskan minyaknya. Tidak hanya ikan saja, tapi masakan ini ada bahan tambahannya, yaitu potongan tempe. Tempe yang sudah dipotong dadu ini digoreng sampai matang ya. Tempe ini akan menjadi lauk tambahan untuk dimakan dengan sambal cikur dan ikannya nanti. Ini nih yang ditunggu-tunggu, yaitu sambal cikurnya. Yang beda dari sambal cikur ini, yaitu penggunaan ketiga jenis cabai yang berbeda. Ada cabai merah, cabai domba, dan cabai rawit hijau. Ketiga cabai tadi kita ulek dengan bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Kalau kesemua bahan tadi sudah diulek, terakhir baru masukkan jagoannya, yaitu cikur atau kencur. Ulek kembali sampai menjadi sambal. Ada lagi yang bikin beda. Sambal cikur ini tidak berupa sambal, melainkan dicampur dengan bahan-bahan lainnya seperti daun bayam dan kacang panjang. Neng, terang teh beda nak neng sareng ikan. Mun ikan mah tetiasa hidup tanpa air. Lamun aa tetiasa hidup tanpa neng. Bener tuh mong atuh. Daun bayam dan kacang panjangnya kita campurkan ke sambal cikurnya. Aduk semuanya hingga merata. Wah, belum jadi aja sudah bikin ngiler ya anak negeri. Kalau semua sudah tercampur, tinggal kita sajikan dengan ikan gegehek dan tempe gorengnya. Ikan gegehek goreng sambal cikur. Hayu orang cobian. Sok yeun neng heula yeun. Nah, ieu mang amangeun. Bener rasa sambal cikurnya raus pisan. Kalau dicobain mirip seperti bumbu pada seblak. Bedanya ini ada campuran daun bayam dan kacang panjangnya. Kalau ikan gegeheknya, benar-benar lezat anak negeri. Karena dimasak garing, jadi pas dimakan tuh renyah. Masyarakat di sini biasanya menikmati sambal itu dengan dua cara. Yang pertama itu dicocol, seperti ini. Ada juga yang disatukan seperti ini. Nah, apalagi sambalnya itu sambal cikur. Sambal khas dari Jawa Barat sendiri. Orang Sunda mah resep pisan. Hayu orang cobian. Hayu saya pun nanya. Ikan gegehek selain enak juga memiliki khasiat yang bermanfaat bagi tubuh. Ikan gegehek banyak mengandung vitamin A, B1, dan C, serta zat besi dan kalsium. Nutrisi ini baik untuk menjaga kesehatan otak dan jantung. Aparhan ini teh kenapa masuk ke dalam hutan begini atuh? Mana banyak nyamuk lagi? Kita sekarang mau berburu burung puyuh. Biasanya mencari burung puyuh di dalam hutan. Puyuh yang dicari bukan puyuh ternak ya, tapi jenis puyuh hutan. Sekarang kita lagi berburu burung puyuh menggunakan alat tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat sini. Namanya adalah tingga. Dipakai umpan beras supaya si burung puyuhnya mau masuk ke tingga ini. Kalau di Jawa Barat, menangkap burung puyuh hutan ini biasa disebut ngobor. Aparhan, sampai kapan ini nungguinnya? Udah dari tadi di sini. Sabar atuh, memang gak mudah buat nangkap burung puyuh teh. Sebentar lagi pasti dapat. Nuju naraon. Kan neng mang, keneangan burung puyuh. Oh, neangan burung puyuh. Moal kenging wayah kieu mah.
kedah wengi. Cenah cek iya cenah bisa cenah. Pan ieu teh santen atuh kedah sabar matak make. Tos aya nama ada amang ternak puyuh. Giring we sareng amang hayu. Muhun. Muhun. Ieu mah lain ngadaguan burung Make puyuh, malah kedah wengi. ngadaguan nyamuk ieu mah. Biarin si Kang Yayan ditinggal we di hutan. Habis ngabohong wae sih. Nah, ini dia peternakan burung puyuhnya. Tuh, lihat, banyak pisan kan burung puyuhnya. Biasanya, pakan burung puyuh merupakan campuran dari pakan alami seperti bekatul atau limbah padi dan pakan organik dari pabrik. Ternyata pemberian makan terhadap burung puyuh ini berbeda. Yang pertama untuk yang petelur, yang kedua pedaging. Untuk petelur jatahnya hanya 2 kali, tapi untuk pedaging bisa sampai 3 kali. Gitunya Kangnya. Selain pakan, pemisahan puyuh yang masih kecil juga penting. Kalau bahasa peternakan itu di-breeding. Jadi burung puyuh yang baru menetas dan masih kecil ini akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Dan yang pasti ada lampunya ya, biar kandangnya tetap hangat. Jadi anak negeri, kalau kita di peternakan burung puyuh itu nggak boleh berisik karena akan mempengaruhi kualitas dari telur burung puyuhnya. Kalau sudah penuh gini, telur puyuhnya siap dikirim ke pasar. Buat bawa pulang. Oh gitu. Padahal tadi berburu susah. Nuhun ya Kangnya. Kurang pasak di bumi ah. Ayo tuh Kang. Nuhun atuh Kang. Ayo Kang. Alam memang memberikan banyak manfaat. Banyak sayuran dan buah-buahan yang tumbuh subur di tanah Indonesia. Salah satunya tanaman turubuk. Kali ini Abdi lagi mau cari kebunnya di desa Sindang Resmi. Tentunya Abdi nggak sendiri atuh, tapi ditemanin sama Neng Erin. Hayu Neng, kita berangkat. Karena medan jalannya masih terjal dan berbatu, kita pakai motor khusus yang biasa membawa batang kayu maupun hasil panen. Kalau kayak gini sudah mirip alitopan belum? Tapi ini mah alitopan anak negeri ya. Wah, mana ya kebun turubuknya? Belum ketemu, euy. Jalannya semakin terjal lagi. Ya, cara hese ieu jalanna. Allah. Alah sia, Neng teu kunaon Neng? Allah. Nyeri. Aduh, teu kunaon atuh. Atuh ibu motor. Teu kunaon. Keun atuh. Waduh, maaf pisan ya Neng. Karena jalannya terjal, Neng jadi jatuh. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Akhirnya yang dicari-cari ketemu juga. Ma, namanya Dugi. Tadi di jalan Ma. musibah. Iya Ma, kenalkan tah. Sarencangan tadi di jalan nganterkeun ka dieu. Nya mah, wios AA ieu ngiring ngabantosan si Neng jeung emak. Terubuk atau kalau di daerah Jawa Barat disebut turubuk ini merupakan tumbuhan yang biasa tumbuh di area perkebunan. Terubuk atau lebih dikenal dengan tebu telur ini adalah jenis sayur-sayuran yang bentuknya mirip seperti tebu. Bagian yang dimanfaatkan dari terubuk ini adalah bagian pucuk atau batang bagian dalamnya. Kalau sekilas mirip dengan tebu, namun di bagian daunnya mirip dengan daun jagung. Bedanya, daun dan batang terubuk ini memiliki duri halus yang bisa menyebabkan gatal dan ruam merah. Dalam memetik atau memanen terubuk ini harus hati-hati karena bagian atasnya, di bagian daunnya ini banyak bulu-bulu halus yang tajam. Kalau kena bisa merah-merah sampai gatal-gatal. Seperti ini nih anak negeri. Nah, baru dipotek. Uniknya dari sayur terubuk ini, pucuknya itu bukan ada di bagian atas batangnya, melainkan di bagian dalam batangnya. Jadi terubuk yang siap panen ini memiliki ciri batang bagian dalamnya agak membengkak atau lebih besar daripada ujung batangnya. Kalau kelihatan besar, tandanya di dalamnya sudah ada pucuk terubuknya. Langsung deh kita potong terubuknya. Cara memanennya tidak memakai pisau ataupun golok. Kalau sudah dipatahkan seperti ini, tinggal kita kupas bagian kulit luarnya. Mengupas batangnya mirip seperti jagung.
Setelah dikupas, baru kelihatan batang muda terubuknya. Begitu dikupas, terubuk atau tebu telur ini berisi semacam batang muda yang berwarna putih kekuning-kuningan. Kalau dilihat, seperti sekumpulan telur ikan. Enak kan? Anak negeri, ternyata terubuk ini bisa langsung dimakan dan tumbuhannya memang mirip dengan jagung dan tebu. Jagungnya itu dari daunnya, kalau tebunya batangnya. Nah, namun untuk memakan ini harus dikelepok dulu, dikelepek dulu satu-satu karena yang di bawah itu dalamnya yang banyak. Terubuk ini banyak tersebar di wilayah Indonesia. Penamaannya juga berbeda-beda anak negeri. Kalau di Jawa Barat disebut turubuk atau tebu endog. Di daerah Jawa disebut tiwu endog. Kalau di Banten beda lagi, yaitu sayur lilin. Ma, entos ya. Di kumahakeun aya entos kieu teh. Sana ka warung aja. Di Ical. Iya, mumpung aya si atunya. Atuh sok dia, Bah. Ayo ah. Entos atuh engke Ma jeung Abah, hati-hati nya uih nanya. Ya, jeung Neng nya. Assalamualaikum. Tapi ternyata tempat pengepulnya jauh juga ya. Sudah jalan dari tadi kok belum sampai-sampai ya? Neng. Pengalian di dia. Neng, aya huni ieu. Bu, ieu aya huni geuning. Ieu nu sahanya? Oh, nu ibu. Bu, kuyas teh ngukeun sakedik. Mangga, papi bade mah. Nya atuh, aa nyungkeunnya jeung teteh nya. Naik Haus. ya. Bu, aya henteu saringan jeung gelas atuh. Ku abi bade diperes ye. Ieu haus abi jeung neng teh. Oh, muhun ieu kaparengan abi tos di masjid aya ieu eta nama geulis bade mah. Cocok pisan nya, Neng. Sok mangga. Nu nya. Iya. Neng, pengen. Urang ieu lah nya, alah heula nya. Di kantin kopinya. Nya, Bu, nu nya, Bu. Asyik, sudah dapat izin dari pemiliknya. Langsung saja Abdi panjat pohonnya. Kebetulan pohon huni emang tidak terlalu tinggi, jadi mudah untuk memanjatnya. Buah huni, atau lebih dikenal buah buni ini, sudah semakin langka di Indonesia. Tidak banyak pohon buni yang tumbuh, tapi Abdi beruntung nemu pohon buni yang sedang berbuah. Sekilas buah huni ini mirip seperti buah anggur. Bedanya, buah huni atau buni ini bentuknya lebih kecil-kecil. Tuh, lihat. Dalam satu ranting, buahnya banyak warnanya ya. Ada warna ungu, merah, dan hijau. Tapi jangan asal makan ya, karena buah huni ini ada yang sudah matang dan belum matang. Anak negeri, nih ciri-ciri buah huni yang manis itu semakin gelap. Tapi kalau yang semakin cerah itu pasti masam rasanya. Kita langsung cobain ya. Raus pisan, manis pisan. Neng ya Neng, kumpulkan heulanya. Neng. Tuh lihat, sudah banyak nih buah huninya. Kebetulan pas buah huni ini cocok untuk melepas rasa dahaga. Langsung saja kita bikin minuman dari buah huni. Buah huni memang biasa dijadikan rujak atau asinan. Tapi bisa juga loh dibuat minuman. Buatnya gampang saja kok. Buah huni yang sudah kita petik tadi, kita peras dengan saringan sederhana. Untuk memeras ini, bisa tambahkan air secukupnya. Karena kita peras buah huninya cukup banyak, jadinya lumayan nih dapat perasan buah huninya. Tuh lihat, jadi cukup 2 gelas. Pas untuk Abdi sama Neng Ernin. Selain untuk rujak, buah huni ini juga enak untuk jadikan minuman. Nah, apalagi ditambah dengan gula ataupun madu. Ayo kita cobain lagi. Segar. Nah, selain segar juga ini banyak manfaatnya. Karena di dalamnya kaya dengan vitamin A, B, E, dan antioksida yang baik untuk tubuh. Ayo Neng, urang saepkeun. Karena kita pakai buah huninya banyak, ada yang masih muda dan yang sudah matang, membuat rasa minumannya menjadi lebih unik. Nah, karena hausnya sudah hilang, lanjut kita jalan lagi yuk Neng. Kayaknya sih sudah nggak jauh nih. Akhirnya sampai juga di tempat pengepul.
langsung saja kita jual. Ya, tapi sayang gak semua terubuknya dibeli. Sisa 3 ikat terubuk yang tidak laku. Gak apa-apa, yang namanya rezeki harus diterima berapa yang didapat. Sisanya mendingan kasih ke emak buat diolah saja deh. Nya, Mak. Ya, sisana ya. Nya, orang simpen lah nya. Oh, non hayam nak. Oh, nya tuh rebus lah nya. Dap. Kali ini teh Abdi, Neng Erin, sama Emak Asih mau buat olahan dari terubuk, yaitu ayam rica-rica terubuk. Ayam yang sudah dipotong kita rebus dulu ya. Eits, sambil direbus harus dipersiapkan bahan tambahannya, yaitu bawang putih yang sudah diulek, daun salam, serta sereh. Ketiga bahan ini merupakan salah satu bahan penting untuk membuat ayamnya nanti menjadi lebih enak. Untuk merebus ayam ini, kita masukkan sereh, daun salam, dan juga bawang putih agar bau amisnya hilang dan aroma dari rempah-rempahnya lebih menguat. Yuk kita masukkan. Proses perebusan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 30-60 menit, tergantung banyaknya ayam yang dipakai. Karena lumayan lama, sekarang Abdi mau ngupas terubuknya dulu. Terubuk sisa dari pengepul tadi, Abdi potong bagian ujungnya. Hal ini agar Abdi mudah untuk mengupas dan mengambil bagian dalam terubuknya. Nah, kalau sudah dipotong kecil seperti ini, jadi lebih gampang kan mengupasnya? Wah, ternyata terubuk atau tebu telur yang didapat banyak juga, Lanjut kita bikin bumbu rica-ricanya ya. Kalau ini mah tugasnya Neng Erin atau si jago membuat sambal. Ahai! Bahan-bahan yang diulek, ada bawang putih, bawang merah, dan juga kencur. Ini nih yang unik. Cabai yang dipakai itu ada cabai merah keriting dan cabai rawit hijau. Kalau bumbu rica-rica di daerah Jampang Tengah, penggunaan cabai rawit hijaunya lebih banyak dibandingkan cabai merahnya. Jadi nanti bumbunya tidak terlalu pekat warna merahnya. Sepertinya sudah empuk nih ayamnya. Langsung kita angkat ya ayamnya. Oh iya, hampir lupa. Kalau ayam rica-rica terubuk ini ada tambahan kentangnya. Kentang yang sudah dikupas, lalu dipotong kecil-kecil menyerupai dadu ya. Untuk mengolah terubuk ini harus dikukus terlebih dahulu agar padat dan tidak gampang hancur. Proses pengukusan terubuk ini paling penting. Soalnya dengan dikukus terubuknya akan menjadi lebih padat dan tidak mudah hancur ketika dimasak nanti. Lanjut kita tumis bumbu rica-rica yang sudah dibuat Neng Erin tadi. Setelah itu tambahkan air matang secukupnya. Jangan lupa sekalian dimasukin ayam yang sudah direbus tadi. Sambil diaduk, tambahkan juga potongan kentang. Nah, masak sebentar sampai kuahnya berkurang. Kalau sudah, terakhir kita tambahkan terubuk yang sudah dikukus tadi. Masak dan aduk sebentar hingga bumbu rica-ricanya tercampur rata. Kalau sudah, tinggal sajikan. Ini dia, ayam rica-rica terubuknya sudah siap santap. Hayu atuh mangga dimakan ayam rica-ricana. Wah Gusti, beneran ieu mah tampilannya menipu pisan. Walaupun tidak memiliki warna merah pekat, tapi rasanya pedas pisan euy. Sekali makan langsung keringetan. Ayam rica-rica sambal terubuk ini memang sedikit berbeda. Karena walaupun warnanya tidak pekat merah, tapi rasanya tetap pedas. Dan dari terubuk inilah banyak manfaat yang bisa kita dapat bagi tubuh kita. Karena isinya itu mengandung vitamin B kompleks, mineral dan juga selenium yang baik untuk meningkatkan imun kita. Nah, makan Kang, hayu Kang, orang seepkeun. Mak, siseurnya. Ayamnya empuk, terubuknya pun rasanya lebih pedas, tapi ada sedikit rasa gurih. Pokoknya raos pisan. Bagi yang hobi makan pedas, ayam rica-rica sambal terubuk ini boleh dicoba.